Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama ada definisi rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan nilai antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. Adapun penulisan perbandingannya dapat ditulis sebagai A banding B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang mempunyai satuan yang sama. Rasio dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, membuat adonan kue dengan 5 butir telur dan 100 gram tepung terigu, yang artinya adonan kue tersebut dibuat dengan rasio 5 butir telur dibanding 1 gram tepung terigu. Yang selanjutnya adalah definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode menganalisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Dengan mengambil data dari laporan keuangan perusahaan selama periode akuntansi, rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa itu kinerja keuangan? Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang dilakukan pada masa periode waktu tertentu. Hubungan antara rasio keuangan dengan kinerja keuangan sangat baik karena semakin baik nilai rasio keuangan, maka semakin baik pula kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Begitupun sebaliknya, dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan, maka kita mampu mengetahui tingkat kesehatan suatu perusahaan dan penilaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Yang selanjutnya adalah manfaat penggunaan analisis rasio keuangan. Manfaat rasio keuangan antara lain yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai dasar menentukan strategi yang diperlukan ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan manajemen. Yang selanjutnya adalah penggunaan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada masa saat sekarang maupun masa yang akan mendatang. Dengan rasio keuangan, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Yang selanjutnya adalah macam-macam rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jangka pendek. Rasio likuiditas dibagi menjadi 3 jenis, antara lain A. Rasio lancar atau current ratio, yaitu rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek. Rumusnya ditulis dengan rasio lancar atau frequent ratio sama dengan aktivitas lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang B, rasio cepat atau quick ratio, yaitu ratio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumusnya ditulis dengan rasio cepat atau quick ratio atau exit test ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang C yaitu rasio kas atau cash ratio, yaitu
Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan cash yang dimiliki. Rumusnya ditulis dengan rasio cash atau cash ratio sama dengan cash ditambah efek dibagi hutang lancar. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio laba atau rasio probabilitas atau probability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa rasio probabilitas yang umum digunakan antara lain yaitu rasio laba kotor atau gross profit margin, yaitu rasio yang menghitung laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Rumusnya ditulis dengan rasio laba kotor atau gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Kemudian ada rasio laba bersih atau net profit margin, yaitu rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Rumusnya ditulis dengan rasio laba bersih atau net profit margin sama dengan EAT atau earning after tax atau laba bersih setelan pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang C, rasio laba operasi atau operating income ratio, yaitu rumus rasio yang digunakan untuk menghitung pendapatan laba operasi sebelumnya bunga dan pajak dari penjualan. Rumusnya ditulis dengan laba bersih atau operating income ratio sama dengan penjualan neto dikurang HPP dikurang EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. EBIT merupakan earning before interest yang takes atau pendapatan sebelum bunga dan pajak. Kemudian ada pengambilan modal sendiri atau return of equity, yaitu rasio yang menghitung laba bersih sebagai persentase dari ekuitas atau dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas yang ada. Rumusnya ditulis dengan return of equity sama dengan EAT dibagi jumlah equity dikali 100%. Kemudian ada return of investment atau ROI yaitu rasio yang menghitung jumlah keuntungan yang berhasil didapat oleh perusahaan untuk menutup biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Rumusnya ditulis dengan return of investment atau ROI sama dengan EAT dibagi jumlah aktivitas dikali 100%. Kemudian ada return on net worth, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur laba yang berhasil dihasilkan untuk mendapatkan pemegang saham dari modal sendiri yang digunakan. Rumusnya ditulis dengan return of net worth sama dengan EAT dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan antara lain yaitu A. Rasio perputaran piutang, yaitu rasio yang mengukur berapa kali piutang perusahaan berputar dalam 1 tahun. Rumusnya ditulis dengan rasio perputaran piutang atau account receivable turnover sama dengan penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Kemudian ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, rasio yang mengukur berapa kali persediaan perusahaan berputar dalam 1 tahun. Rumusnya ditulis dengan rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio sama dengan penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu rasio perputaran aktivitas tetap. Rasio ini
rasio keuangan yang diukur dengan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktivitas tetap untuk meningkatkan penjualan. Jika nilai yang ada semakin besar, maka pengelolaan yang ada semakin efektif. Rumusnya ditulis dengan rasio penjualan aktivitas tetap sama dengan penjualan dibagi aktivitas tetap dikali 100%. Yang selanjutnya adalah rasio perputaran tagihan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Rumusnya ditulis dengan rasio perputaran rata tagihan sama dengan piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian yaitu rasio perputaran modal kerja. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih dengan cara membandingkan aktivitas lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan selama suatu periode. Rumusnya ditulis dengan rasio perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar dikali 100%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih.